Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vanessa Alfandri dengan NIM S1S1227071. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perulangan for, di mana pada perulangan for ini dia akan memberikan output yang berurut secara vertikal. Nah, contohnya saja, misalnya kita mempunyai sebuah variable x dengan nilai string panes seperti ini. Kemudian titik 2 jangan lupa, kemudian print, dan printnya print x. Oke. Nah, kalau kita sudah seperti ini, coba kita jalankan, nanti itu hasilnya harusnya berurutan secara vertikal. Nah, seperti ini dia berurut secara vertikal, dari V, kemudian A, kemudian N, lalu N, kemudian E, dan terakhir S, seperti itu. Itu adalah contoh singkatnya ya, contoh simpelnya dari penggunaan for ini. Jadi misalnya juga kita memiliki sebuah variabel yang namanya nama, dimana variabel nama ini mempunyai nilai beberapa nama, yaitu misalnya namanya adalah nilainya ya, nilai aslinya ada beberapa, misalnya pertama Afgan, kemudian yang kedua ada panen, yang ketiga misalnya ada pastry gitu. Oke. Berarti untuk di bagian for x nya ini kita ganti panesnya ini jadi nama, karena yang nilai x nya ini ada yang kita pakai adalah nama. Maksudnya nilai x ini berada di nama ini mempunyai nilai Afgan, panes, kadri, seperti itu. Kalau kita jalankan nanti hasilnya seharusnya si Afgan lalu panes, kadri ini secara vertikal ya. Kita coba jalankan, dan ya hasilnya Afgan, panes, kadri. Nah, misalnya juga kita ingin menunjukkan cuma Afgan, panes, kita perlu bisa memakai namanya break ya. Di sini lakukan aja, misalnya if x sama dengan panes ya. Berarti ini gue yang lupa. Lalu kita tulis break. Nah, jadi hasilnya nanti itu adalah misalnya gini, for x in nama print x. Pertama dia print dulu Afgan kan, Afgan, apakah Afgan sama dengan panes? Tentu tidak, berarti dia kembali lagi ke panes. Dia cetak panes kan, printnya dulu ya dicetak ya panes. Kemudian x ini kan x nya sudah jadi panes. Apakah panes sama dengan panes? Iya, maka di break, maka berakhir. Maka nanti yang muncul adalah Afgan, panes. Itu kita coba ya. Nah, seperti ini panes. Coba misalnya kita pengen yang breaknya ini kita pakai break tapi yang munculnya cuma Afgan gitu. Oke. Itu tidak mungkin ini aja kita pindahin kan, printnya ini. Kita sebenarnya kita ganti if x nya ini sama dengan Afgan, tapi ini juga boleh. Misalnya kita pakai print seperti ini. Berarti kalau kita jalankan nanti hasilnya ya kan. Jadi ya sama dulu Afgan. Di sini Afgan, apakah Afgan sama dengan panes? Tentu tidak. Jadi dia print dulu, kemudian di panes. Apakah panes sama dengan panes? Tentunya tidak gitu. Tentunya iya, pasti dia break, berarti dia tidak print dulu panes, seperti itu. Selanjutnya juga ada namanya continue. Misalnya setelah Afgan kita munculkan Afgan Kadri ya, coba kita dulu continue sini. Tanyakan dia Afgan, apakah Afgan sama dengan panes? Tentunya tidak. Tuh, kita print coba. Nah, Afgan Kadri
Coba kita misalnya printnya itu di atasnya Y, apa yang akan terjadi? Kita coba lihat ya. Misalnya seperti ini. Aduh. Nah, di sini print ini. Nah, yang muncul adalah Afgan, Vanes, Kadri, seperti itu. Jadi gini, karena gini ya, Afgan dicetak dulu Afgannya, kemudian apakah Afgan sama dengan Vanes? Bukan, berarti dia lanjut. Nah, Vanes kan lagi sini belum dilakukan kondisialnya, tapi dia sudah jelas terlebih dahulu. Vanes apakah sama dengan Vanes? Ya iya, tapi kan kondisi itu melanjutkan setelah dia berarti dilanjutkan ke Kadri, seperti itu. Nah, kemudian misalnya kita dalam for ini juga dia bisa memperkirakan sebuah penataran nilai. Misalnya seperti ini. Nah, kita ubah variabelnya menjadi angka sama dengan misalnya angkanya oh no, bukan angka. Di sini kita ukur ini. Jadi kita ingin memunculkan angka misalnya 6 digit ya, atau 5 digit saja, range for in range gitu, for in range 5 coba. Nah, jadi kalau kita pilih ini setnya dari 0. Nah, dia muncul 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 nya kenapa tidak? Karena dia membatasi dari 5 seperti itu, dan indeksnya dari sebuah indeks itu dia dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia tidak memasuki 5 seperti itu. Intinya ketika kita range-nya 5, berarti otomatis dia tidak sampai 5 seperti itu. Misalnya kalau dari bisa juga seperti ini, 2 kemudian koma ya, koma 8 seperti itu. Di sini dia mulainya dari 2 gitu. Dia ini kita membuat perantara di mana perantaranya itu dari 2 ke 8, 2 nya masuk tapi 8 nya tidak, seperti itu. Atau juga misalnya di sini kita punya misalnya 20 ya, kita ingin dimulai dari 2 sampai ke lipatan 20 dengan lipatan 2. Jadi kayak dari 2 terus naik terus ke 2 terus naik 2, jadi 2 tambah 2 berapa? 4, 4 tambah 2 sama dengan 6, seperti itu sampai seterusnya. Tapi sampai di batasnya 20, tapi 20 tidak masuk, seperti itu. Seperti ini yang kita lihat. Nah, jadi kan dia munculnya tadi dari sini tuh, dari sini dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tidak masuk, seperti itu. Jadi 20 ini adalah batasnya, ya tidak bisa dilalui, seperti itu ya. Kemudian ada juga yang namanya for dalam for ya. Misalnya kita punya 2 variabel kayak tadi aja, kita punya nama sama dengan misalnya saya ya sama dengan saya gitu, saya itu. Kemudian kita punya lagi nama, pada itu nama variabel namanya misalnya seperti itu aja ya, Afgan. Kemudian
kemudian terakhir adalah country seperti itu. Nah di sini kita ganti jadi for x in for x in saya, oke, for in saya. Terus di sini juga kita pakai for y in nama. Dua, untuk di printnya for x in gitu. Jadi harusnya yang muncul sih setelah i Indonesia. Coba munculkan. Oh, ada error. Print x y. Coba oh, oke, gue print. Nah, saya akan saya panen, saya country gitu. Jadi untuk printnya ini dia harus agak maju sedikit ya, karena dalam Python itu sangat menentukan. Kenapa ya istilahnya maju-majunya itu aku saya nggak tahu penangannya seperti itu. Sekiannya penjelasan harusnya mengenai for atau perulangan for. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.